Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Tafarezi dari kelas 12 IPS 2 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal akhirnya zaman Orde Baru pada tahun 1966 sampai 98 hingga adanya peristiwa Petrus pada tahun 1983 sampai 85. Berikut adalah kisah-kisahnya. Orde Baru merupakan pemerintahan yang berupaya untuk menerapkan sistem UUD 45 dan Pancasila. Awal terjadinya Orde Baru ditandai dengan lengsernya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Sebelum Presiden Soekarno mundur dari jabatannya, pada saat itu pada Februari 1966 ada yang namanya itu Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yang berisi diantaranya adalah satu, pembubaran PKI, yang kedua adalah pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga adalah penurunan harga. Tetapi pada saat Tritura dimunculkan oleh rakyat, situasi Indonesia itu semakin kacau karena Soekarno bertolak belakang dengan isi Tritura ini, hingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto, atau yang sering kita kenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Pada surat itu, Presiden Soekarno menunjuk Presiden Soeharto untuk melakukan segala tindakan seperti tindakan keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Dan Super Semar ini menjadi titik awal berkembangnya pemerintahan zaman Orde Baru. Singkat cerita, pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto tuh pengen Indonesia tuh menjadi negara yang maju dengan mengadakan trilogi pembangunan, yang diantaranya adalah stabilitas nasional, yang kedua adalah pembangunan ekonomi, dan ketiga adalah pemerataan ekonomi, agar bangsa Indonesia pada saat itu semuanya tercukupi. Tetapi karena waktu itu Indonesia tidak punya uang, maka Soeharto mempunyai cara, yaitu membuka investasi asing. Contohnya adalah perusahaan Freeport. Perusahaan Freeport adalah perusahaan asing yang pertama di Indonesia yang melakukan investasi pada Indonesia. Dan hasil dari investasi asing tersebut diputar kembali ke dalam roda perekonomian. Dan hal ini cukup berhasil karena pada saat itu Indonesia sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi pada saat itu ada kontroversi, yaitu karena konsep pemerataan wilayah tidak terwujud. Pada saat itu hanya wilayah Jawa Barat saja yang hanya merasakan pembangunan, khususnya di kota Jakarta. Hingga akhirnya banyak masyarakat yang protes akan hal ini. Tetapi atas nama stabilitas nasional, Soeharto menganggap bahwa yang mengkritik pemerintahnya pada saat itu dianggap mengganggu program kerjanya dan dituduh sebagai simpatisan PKI. Dan orang yang diketahui mengkritik pemerintahnya pada saat itu bisa dipenjara, hilang, atau ditemukan meninggal. Nah, hal ini nyambung ke peristiwa Petrus yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua. Berikut adalah penjelasannya. Sebelumnya, siapa dari kalian yang sudah tahu apa itu Petrus? Petrus adalah singkatan dari penembak misterius. Petrus sendiri hadir pada zaman Orde Baru pada tahun 80-an saat dipimpin oleh Presiden Soeharto. Petrus bukanlah nama orang, melainkan suatu operasi pemberantasan kejahatan yang dimana menangkap para kriminal seperti preman dan begal contohnya. Nah, terus gimana sih caranya biar Petrus tahu bahwa orang itu adalah kriminal yang dituduh sebagai preman atau begal? Caranya cukup simpel, karena pada saat itu orang yang memiliki tato, rambut gondrong, dan memiliki codet atau bekas luka dapat dituduh sebagai kriminal dan menjadi target utama dalam operasi Petrus ini. Karena pada saat itu orang yang bertato memiliki stigma negatif di masyarakat karena bisa dituduh sebagai kriminal. Penyebab adanya Petrus adalah karena pada saat itu angka kriminalitas pada zaman Orde Baru sangat tinggi, seperti perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Oleh karenanya, sehingga pemerintah pada zaman Orde Baru membuat kebijakan yang sangat ekstrim, yaitu menumpas mereka tanpa proses peradilan. Karena pada saat itu proses peradilan cukup memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Akhirnya, tidak sedikit jasad para preman yang tergeletak di jalanan dengan kondisi tertembak peluru. Karena tidak tahu siapa yang melakukannya,
Maka peristiwa ini disebut dengan Petrus, yaitu penembak misterius. Apakah operasi Petrus dalam menurunkan angka kriminalitas berhasil? Jawabannya iya, bahkan penurunan sangat drastis. Karena dianggap berhasil, operasi ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Lalu, komando garnisun menyuruhkan kepada seluruh preman agar menyerahkan diri dan menandatangani sebagai tahanan. Jadi, pada saat itu, orang yang merasa dirinya adalah sebagai preman atau kriminal diharapkan untuk datang dan menandatangani pernyataan untuk menahan diri dari kejahatan. Jika tidak, maka akan ditindak secara tegas. Hal ini mendapat perhatian dari para tokoh di Indonesia. Seperti contohnya adalah Yogo Supomo, Kepala Bakin, yang saat ini kita kenal sebagai BIN atau Badan Intelijen Negara. Ia mengatakan, udah, perhatian para preman itu gak usah dihiraukan, karena mereka adalah sampah masyarakat yang tidak berguna. Lalu, ada juga yang kontra akan hal ini. Seperti contohnya adalah Adam Malik. Ia mengatakan, mengeksekusi penjahat tanpa peradilan adalah suatu pelanggaran hukum. Gak boleh itu, gak boleh. Hingga pada akhirnya, korban Petrus telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Bayangin, 1.000 orang. Oh my God! Tetapi, korban Petrus tidak hanya preman saja. Kadang, orang yang tidak bersalah juga ikut tertembak karena salah target atau salah tangkap. Terdapat sejumlah orang biasa seperti petani, penjaga masjid, dan PNS yang ikut tertembak dalam operasi Petrus ini. Dikatakan salah tangkap. Hal ini disebabkan karena memiliki nama yang sama dengan target yang terdapat dalam daftar. Hingga akhirnya, operasi ini dihentikan pada tahun 1985 karena memiliki kontroversi dari para tokoh dan mendapatkan kecaman dari media luar pada saat itu. Dari tahun 1983 sampai 85, puncaknya terdapat di tahun 1983. Sampai-sampai banyak orang yang takut akan melakukan kegiatan apapun karena takut dianggap salah, dan mengkritik pemerintah adalah suatu bentuk kejahatan juga karena bisa ditetapkan sebagai tersangka. Karena hal ini, banyak orang yang mengatakan bahwa Presiden Soeharto itu banyak jasanya, banyak pahalanya, tetapi lebih banyak juga dosa-dosanya. Karena ya, gitulah. Setelah adanya peristiwa Petrus, sebentar lagi Indonesia pada saat itu akan mengalami perubahan pemerintah, dan dari zaman Orde Baru menjadi era reformasi yang ditandai dengan kericuan pada tahun 98 oleh para mahasiswa di Indonesia untuk melengsarkan Soeharto. Saya harap di zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini diadakan lagi operasi Petrus untuk para kriminal. Karena menurut saya dengan diadakannya operasi Petrus, hidup menjadi lebih tenang tanpa takut akan kejahatan di luar sana. Kisah ini bisa kalian cari sendiri di berbagai media seperti YouTube, Google, atau apapun. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kekurangan informasi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya penjelasan tentang lahirnya Orde Baru dan hingga munculnya peristiwa Petrus. Terima kasih.